Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renoni Lamsari, NIM 1930201056. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pluralisme hukum. Sebelum ke pengertian pluralisme hukum, kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian pluralisme dan hukum itu sendiri. Pluralisme terdiri dari dua kata, yaitu plural dan isme. Plural memiliki arti beragam dan isme memiliki arti paham. Jadi pluralisme berarti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Dan pengertian dari hukum memiliki arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Nah, itu pengertian pluralisme dan hukum. Selanjutnya, pengertian pluralisme hukum itu sendiri yaitu sebagai keragaman hukum yang hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Nah, menurut John Griffiths, pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Dalam perjalanannya, pluralisme hukum tidak terlepas dari berbagai macam kritik. Di antaranya, yang pertama, pluralisme hukum dinilai memberikan tekanan pada batasan istilah hukum yang digunakan. Yang kedua, pluralisme hukum dianggap kurang mempertimbangkan faktor struktur sosial ekonomi makro yang mempengaruhi terjadinya sentralisasi hukum. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pengertian pluralisme hukum. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri dengan NIM 1930201073. Hukum modern. Kata modernisasi adalah hal atau tindakan menjadikan modern, terbaru atau mutakhir. Secara etimologi, kata modern berasal dari bahasa Latin moderna yang berarti masa kini, terbaru atau mutakhir. Modern bisa juga berarti sekarang, baru, atau saat ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata modern diartikan sikap, cara berpikir, serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Hukum modern adalah hukum ciptaan pemerintahan atau negara yang ditujukan bagi segenap warga negara dan lembaga alat-alat perlengkapan negara. Gagasan hukum modern merupakan sebuah instrumen bagi perencanaan sosial dan ekonomi. Skala besar pasti akan sulit untuk diupayakan secara serius apabila negara kurang kuat, kurang memiliki fasilitas teknologi untuk mengawali dan mengendalikan, dan kurang mampu untuk mengandalkan jaringan komunikasi yang amat besar yang dikendalikan oleh media massa. Berdasarkan pengertian modernisasi di atas, maka modernisasi di Indonesia dalam tulisan ini adalah pembaruan hukum di bidang peraturan perundang-undangan, baik dalam konteks peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian dan kebutuhan hukum bangsa Indonesia, maupun lahirnya undang-undang yang bernuansa keagamaan, khususnya syariat Islam yang mewakili perkembangan nuansa nasional dalam suatu dekatan terakhir ini. Baiklah, saya Fani Wildiasari akan melanjutkan poin D. Keterkaitan hukum tradisional dan modern. Hukum tradisional bersifat partikular, artinya hukum itu hanya berlaku terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu negara masing-masing kelompok tersebut. Sebaliknya, hukum modern bersifat universal. Dengan kata lain, hukum tersebut berlaku secara umum bagi seluruh kelompok masyarakat yang terdapat dalam suatu negara. Suatu kelompok masyarakat akan senantiasa berusaha untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum warganya dengan menggunakan hukum adat melalui lembaga peradilan adat pula. Sebuah contoh
perkara batas-batas kepemilikan tanah. Perselisihan tersebut diupayakan penyelesaiannya dengan cara penemuan antar tokoh-tokoh adat. Para tokoh-tokoh adat inilah yang berunding dan bermusyawarah sehingga menghasilkan suatu keputusan. Namun apabila perkara tersebut tidak bisa diputuskan oleh kedua belah pihak, maka penyelesaian perkara tersebut tidak akan dibawa oleh salah satu kedua belah pihak ke lembaga pengadilan negara. Lembaga pengadilan negara mutlak untuk memutuskannya. Di lembaga pengadilan negara ini berlakulah hukum modern atau hukum negara. Pada posisi pemerintah dalam pembuatan atau penyusunan suatu peraturan hukum negara, biasanya dan diwajibkan mempedomani hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat tersebut merupakan masukan bagi para ahli untuk menyusun dan membuat hukum nasional. Hal ini ditegaskan oleh Sabjito Raharjo bahwa hukum nasional tidak dapat mengabaikan begitu saja kenyataan-kenyataan yang tumbuh sejalan dengan kehidupan hukum adat itu sendiri.